Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pertandingan antara Chelsea versus Leeds United. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberi review atau pandangan mengenai pertandingan antara Chelsea dan Leeds. Nah, pada laga ini Leeds akan berhadapan dengan Chelsea, yaitu di kandang Chelsea, ya. Nah, pada pertandingan ini Chelsea diambang kekalahan, ya. Kenapa saya bilang diambang kekalahan? Nah, dari Liga Champion yang mereka mainkan, mereka sulit untuk meraih kemenangan. Itu hasilnya imbang antara Chelsea versus Zenit. Nah, ada beberapa faktor di antaranya, yaitu salah satu kuncinya adalah pemain andalan mereka, Kante, mengalami cedera. Ya. Bagaimana yang kita tahu, Kante ini merupakan sektor yang paling dititik beratkan, ya. Dia sebagai gelandang serang, sebagai gelandang bertahan juga. Nah, jadi Chelsea ini harus bermain dengan hati-hati. Kalau tidak, dia akan longsor lagi, turun ke bawah peringkatnya. Ya. Nah, Leeds juga tidak mau kalah dari Chelsea, karena Leeds berada di dekat zona degradasi. Nah, jadi Leeds sebagai tamu, saya rasa dia akan bermain agresif, ya. Manajer Leeds biasa akan mengandalkan Daniel James untuk melakukan serangan counter-attack yang mematikan dan bisa menciptakan peluang-peluang yang menciptakan gol, ya. Rodrigo misalnya adalah sektor yang paling sensitif dari Leeds untuk meraih kemenangan, dan Patrick Bamford, ya. Bamford ini dulunya adalah pemain Chelsea juga, ya, pemain akademi, tapi sayang dia tidak bisa bersaing di skuad utama Chelsea, sehingga dia turun ke atau pindah klub ke Leeds United. Nah, laga ini sangat menarik karena di sini adalah penentu apakah memang Thomas Tuchel layak meraih kemenangan, karena yang kita tahu Thomas Tuchel ini sering meraih hasil-hasil yang positif, ya. Kita lihat statistik menunjukkan bahwa Thomas Tuchel ini adalah manajer tersukses, ya. Sebelum pertandingan mereka selalu menggilas lawan-lawannya. Tapi pada beberapa pertandingan kita lihat di Liga Inggris, mereka sempat kalah melawan West Ham United. Dan terakhir di Liga Champions, mereka juga ditahan imbang oleh Zenit. Nah, jadi ini adalah titik kekhawatiran untuk Thomas Tuchel. Nah, dan permainan yang sering dilakukan oleh Thomas Tuchel tidak selalu mengharapkan striker, ya. Sebagai striker di Chelsea terbilang sangat mandul, ya. Kenapa saya bilang sangat mandul? Karena yang sering mencetak gol adalah back sayap kanan, ya, yaitu Reece James, ya. Salah satu top skor Liga Inggris untuk klub Chelsea adalah Reece James, ya. Jadi ini yang dipermasalahkan. Kenapa strikernya sering mandul? Saya pun juga tidak tahu sebagai penonton atau pemirsa yang sering menyaksikan pertandingan Liga Inggris. Tapi pada kenyataannya, striker Chelsea saat ini sering mengalami kesulitan untuk mencetak gol. Seperti Timo Werner, ya. Kita sering lihat pertandingan yang sering dimainkan, yang sering menciptakan peluang-peluang gol itu adalah sektor back, ya, ataupun gelandang tengah. Strikernya kok tidak jalan, ya. Lukaku untuk saat ini baru saja pulih dari cedera dan baru bermain untuk Chelsea di laga Leeds
ini adalah permainan perdana untuk Lukaku dalam beberapa pekan tidak dimainkan untuk Premier League karena mengalami cedera. Nah, sekarang Lukaku sudah sembuh dari cederanya dan saya harapkan Lukaku bisa berkontribusi untuk Chelsea agar tetap bisa bersaing di papan atas klasemen Premier League. Nah, tapi bukan berarti Chelsea tidak mewaspadai dari Linz. Kenapa saya bilang demikian? Ya, Liga Inggris ini adalah liga yang sangat kompetitif, teman-teman. Ya, di sana pertandingan antara klub papan atas melawan klub papan bawah bisa saja klub papan atas tersebut longsor turun ke bawah. Ya, Linz adalah permainan yang sering dilakukan oleh manajer mereka biasa sering mengandalkan counter attack, itu permainan cepat. Kita tahu di sana adalah Daniel James sebagai ujung tombak dari Linz. Mereka mengandalkan peluang-peluang yang sangat cepat. Counter attack dari Linz ini adalah bumerang bagi Chelsea. Meskipun pertahanan mereka untuk saat ini, khususnya kiper dari Chelsea, Edouard Mendy, ini adalah kiper yang terbaik untuk saat ini. Ya, Edouard Mendy jarang mengalami kebobolan. Ya, mereka kebobolan ya paling sekitar 2 gol, 1 gol, ya, tidak lebih dari 3 gol. Jika Edouard Mendy yang mengawal pertahanan dari Chelsea, ya. Tapi Chelsea saat ini mengalami penurunan, ya. Penurunan yang sangat drastis. Di mana gelandang pertahanan mereka atau gelandang serang mereka, ya, Kante mengalami cedera dan belum dipastikan bisa bermain untuk Linz. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat dari permainan ini? Saya rasa Linz akan bermain sangat agresif untuk meraih kemenangan supaya jauh dari zona degradasi. Nah, dari pertahanan Chelsea kita tahu bahwa Jorginho juga sering melakukan blunder-blunder yang sangat konyol, ya. Ya, seperti mereka bermain melawan Manchester United, lalu melawan West Ham, Jorginho sering mengalami blunder-blunder yang konyol sehingga dapat menghasilkan gol. Lalu PR Chelsea adalah memanfaatkan peluang-peluang atau memaksimalkan striker yang dikawal oleh Lukaku maupun Timo Werner bisa saja main, ya, Timo Werner ataupun Mason Mount atau Kai Havertz bisa saja jadi ujung tombak dari Chelsea ini, ya, supaya bisa meraih hasil yang positif. Tentu ini sangat sulit atau pekerjaan yang sulit bagi Chelsea, bagi Thomas Tuchel dan pasukan-pasukan mereka, ya. Karena beberapa pertandingan Chelsea ini sulit untuk mengalami kemenangan atas lawan-lawan mereka. Nah, lalu apa yang kita lihat dari sini? Saya rasa kemenangan akan diraih oleh Leeds United dengan skor tipis. Ini prediksi saya, ya, teman-teman. Silakan Anda berprediksi menurut analisis Anda sendiri, ya. Tapi yang saya lihat ini adalah momentum bagi Marcelo Bielsa untuk meraih hasil yang positif. Meskipun laga ini disajikan di Stamford Bridge, ya, di kandang Chelsea. Tapi bukan berarti Leeds United akan menyerah, ya. Dalam artian tidak menciptakan peluang atau tekanan-tekanan yang bisa menghasilkan bola-bola yang luar biasa dan menciptakan gol. Nah, kita tahu juga striker mereka, Patrick Bamford, telah pulih dari cederanya, ya. Kita lihat waktu pertandingan Linz melawan Brentford, mereka bisa comeback, ya, tapi tidak mengalami kemenangan. Meskipun hasilnya imbang, tapi setidaknya hadirnya Patrick Bamford dapat membuat lini serang Linz semakin tajam. Lalu untuk kiper, kita tahu kiper mereka
bahwa memang akhir-akhir ini sering mengalami kebobolan. Nah, tapi untuk kali ini Linz bisa menjadi bumerang bagi Chelsea untuk mengalahkan mereka di kandang Chelsea sendiri. Nah, karena pemain juru kunci mereka masih mengalami cedera. Ya. Kita tahu back andalan mereka adalah Thiago Silva. Memang akhir-akhir ini dapat dipercayakan. Misalnya saja dia melawan West Ham dapat menciptakan gol yang sangat indah, gol tanduk. Bola sundulan yang diterima lalu direspon sangat baik sehingga menghasilkan gol. Tapi sekali lagi, Linz bukan tim yang kaleng-kaleng, sahabat. Ya. Linz bukan tim yang kaleng-kaleng, sahabat. Mereka bisa saja menggilas Chelsea di kandang mereka dan mempermalukan Chelsea. Tapi saya berharap Chelsea tetap meraih hasil yang positif, ya, agar bisa memanaskan persaingan Premier League, ya, sehingga Premier League ini semakin menarik. Ya, saya prediksi Linz akan menang, ya, dan Chelsea akan mengalami kesulitan dalam penyerangan bola, ya, karena kita tahu striker mereka sering mengalami kesulitan untuk menciptakan gol. Nah, jadi untuk sahabat yang punya prediksi sama seperti saya, silakan tulis di kolom komentar. Jika pun tidak, silakan. Oke, sekian, terima kasih. Go!